Ya baik, langsung aja kita mulai teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita melanjutkan presentasi pada hari ini. Yang pertama ada presentasi dari Abdul Hadi. Kepada Abdul Hadi dipersilakan untuk mempresentasi. Baik, apakah share screen-nya udah muncul? Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan komunitas yang sudah saya cari, yaitu komunitas Rumah Langit. Hadirnya komunitas Rumah Langit membuat masyarakat yang tidak mampu dapat terus merajut mimpi mereka. Rumah Langit menyediakan pengajar untuk anak-anak kurang mampu yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Menariknya, relawan yang tergabung di komunitas Rumah Langit juga berupaya keras mendorong anak putus sekolah untuk kembali masuk sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Para pengajar di Rumah Langit sendiri rata-rata tidak meminta bayaran dan bersedia mengajarkan para anak didik secara sukarela. Selain itu, komunitas Rumah Langit ini dibantu oleh sukarelawan mahasiswa. Rumah Langit juga kerap dibantu finansialnya oleh para donatur dari berbagai profesi untuk membiayai operasional pendidikan rumah belajar untuk anak ini. Dan di bawahnya ada contoh kegiatan. Nih contoh kegiatannya. Nah, ada yang sedang mengajar. Udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia teman-teman tadi presentasi dari Abdul Hadi yang berjudul Rumah Langit komunitasnya. Selanjutnya ada presentasi dari Adel. Apakah sudah siap Adelian Ibrahimi? Adel sudah siap belum deh? Kalau belum kita beralih ke yang lain. Ini lewatin satu orang. Ini siap tuh udah share screen gimana? Mau sekalian atau gimana? Kalau Andina ada udah? Andina, Dina. Ada. Oke, Andina dulu deh. Selanjutnya presentasi dari Andina. Kepada Andina silakan. Udah kelihatan belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Zahara. Saya ingin mempresentasikan tentang komunitas yang ada di Indonesia, yaitu Into the Light. Into the Light Indonesia adalah sebuah komunitas berbasis orang muda dengan fokus sebagai pusat advokasi, kajian, dan edukasi pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa. Dibentuk pada Mei 2013 oleh Beni Prawira. Komunitas ini menyuarakan informasi penting pada masyarakat untuk mengurangi stigma negatif terhadap mereka yang bersangkutan dengan pemikiran atau percobaan bunuh diri, sampai membantu para penyintas untuk mendorong diri apabila membutuhkan bantuan profesional terkait masalah kesehatan jiwa. Komunitas Into the Light tersebar di berbagai kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, dan banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung mengunjungi website www.intothelightid.org. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Lina yang telah memberikan presentasinya. Selanjutnya, bagaimana dari Adel apa Kodesya? Oke, pada Adel dipersilakan. Mungkin bisa dibantu Abdul share screen. Ya, pada Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilni Brastoni akan mempresentasikan komunitas Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun adalah komunitas sosial yang memanfaatkan kemajuan di bidang internet dan media sosial untuk menggerakkan masyarakat agar mau mengubah lahan kosong perkotaan menjadi lahan hijau yang bermanfaat. Semakin banyaknya masyarakat yang peduli dengan lingkungan membuat komunitas Indonesia Berkebun bahkan udah tersebar di kurang lebih 30 kota dan 8 kampus yang ada di Indonesia. Ya, baik. Mungkin itu dia tadi dari Adel tentang komunitas berkebun. Selanjutnya itu dari Devi, apakah sudah bisa untuk share screen? Dari Baby udah bisa buat presentasi? Ya, oke, mungkin kepada Baby dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baby Ardelia, absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunitas, yaitu komunitas pecandu buku. Komunitas pecandu buku atau KPB adalah komunitas yang dibuat oleh Firsa Besari dan Aulia Angesti di Bandung. Melihat minat baca masyarakat Indonesia, khususnya para remaja yang masih tergolong rendah, akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas pada tanggal 18 Juli 2015 yang memiliki tujuan untuk menyebarkan virus membaca di kalangan anak muda, khususnya di Indonesia, dan turut andil untuk mencerdaskan sesama. Sebagai perwujudan misinya, komunitas ini sering mengadakan kegiatan positif yang berkaitan dengan literasi baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Seperti misalnya sayembara menulis, diskusi, talk show dengan mengusung berbagai tema, hingga membuka lapak baca secara gratis di berbagai kota di Indonesia. Untuk menjangkau anggota yang lebih luas, KPB ini menggunakan media sosial Instagram-nya yaitu @pecandubuku. Dan untuk masuk ke dalam komunitas ini, setiap calon anggota harus menyerahkan tulisan berupa ulasan buku yang nantinya akan diunggah di akun Instagram KPB. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Baby yang sudah menjelaskan tentang komunitas menjadi buku. Selanjutnya ada presentasi dari Desya. Mungkin bisa langsung pada Desya dipersilakan. Pada Desya mungkin bisa dibantu pada Abdul Hadi di share screen.
Mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin silakan Pak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disela Syafal. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pemberdayaan komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Profil singkat KPSI. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI berdiri pada tahun 2009 yang diawali dengan aktivitas online di Facebook. Sampai saat ini, anggota yang tergabung dalam grup komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia sudah lebih dari 18.000 anggota. Anggota KPSI sendiri datang dari berbagai kalangan, mulai dari penderita dan keluarganya, kalangan medis hingga masyarakat umum. Komunitas ini hadir dengan misi untuk menyebarkan informasi kesehatan mental, khususnya bagi penderita skizofrenia Indonesia dan keluarganya, juga untuk masyarakat di seluruh Indonesia. KPSI memiliki beberapa program kerja yang berorientasi edukasi serta layanan terhadap orang dengan masalah kejiwaan, terutama mereka yang mengalami skizofrenia atau gangguan jiwa dengan halusinasi. Berbagai program kerja KPSI diantaranya seminar awam tentang gangguan kejiwaan, psikoedukasi, advokasi, serta penguatan hukum dan HAM, konseling dengan psikolog, kelompok swabantu untuk ODMK dan keluarga, dan berbagai terapi. Dalam setiap program kerja tersebut, KPSI selalu terbentuk suasana saling terbuka, mendukung, mencerahkan baik antar sesama orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK, keluarga, kalangan medis, dan orang lainnya yang peduli. KPSI didirikan oleh Bagus Hargoutomo pada 2009. Nah, berikut adalah riset dari KPSI, tim edukasi, penelitian, dan pengembangan atau Elitbang, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia turut berkomitmen serta berpartisipasi menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan untuk mengurangi beban gangguan mental, terutama gangguan skizofrenia di Indonesia, serta mempromosikan kesehatan mental melalui pendekatan kesehatan mental masyarakat dan rehabilitasi psikososial. Penelitian atau riset yang telah dan sedang dikembangkan sampai saat ini adalah psikoedukasi caregiver orang dengan skizofrenia serta terapi seni bagi caregiver dan orang dengan skizofrenia. Harapan di masa datang, hasil penelitian dapat untuk memperkuat sistem layanan kesehatan mental berbasis komunitas yang lebih baik kepada individu dan masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa kegiatan dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Di next aja dulu. Next. Oke, baik. Sekian dari saya. Kita semua merupakan seorang praktisi pendidikan yang berbicara tentang pentingnya kesehatan jiwa rakyat Indonesia. Mari lakukan pendekatan sejak dini kepada masyarakat mengenai kesehatan mental dan jiwa mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya presentasi dari Desya. Dan selanjutnya ada presentasi dari Dio Saputra. Presentasi ke-6 bisa disiapkan pada Dio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Saputra, saya akan mempresentasikan organisasi atau komunitas keagamaan modern, salah satunya Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Atas prakasa dua ulama tradisional terkemuka waktu itu, Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk presentasi yang terakhir kepada Diva, dipersilakan. Ya mungkin masih didengar oleh Abdul untuk share screen, jadi ditunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zana Kardani. Saya di sini akan mempresentasikan komunitas yang telah saya baca sebelumnya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang komunitas Historia Indonesia. Salah satu komunitas di Jakarta yang terbesar adalah Komunitas Historia Indonesia atau yang biasa disebut dengan KHI. Bagi kalian nih yang memiliki minat dengan dunia sejarah, komunitas ini bisa menjadi forum yang menyenangkan loh. KHI telah berdiri semenjak tahun 2003 dengan visi membangun nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Komunitas ini menyadari pentingnya memahami dan kesadaran akan sejarah dan budaya. Namun, materi ini biasanya dianggap membosankan dan kuno. Oleh karena itu, KHI berusaha semaksimal mungkin membuat pelajaran sejarah menarik dengan kegiatan menghibur dan rekreasi. Program yang cukup dikenal dari komunitas ini adalah Historia Amazing Race, Indonesia Heritage Trail, Wisata Kota Tua Jakarta, Museum Run, Goes to Museum, Tour the Busway, Wisata Malam Kota Tua, dan Night at the Museum, serta menginap di museum loh. Nah, kalau kalian yang penasaran nih, komunitas ini ada di mana sih? Komunitas ini ada di Jalan Muhammad Kahfi 2, Mahakam Residence 2, nomor F3, Ciganjur, Jagakarsa di Jakarta Selatan. Info selengkapnya kalau kalian mau kepo-kepo tentang komunitas ini, kalian bisa nih lihat di Twitter di @indohistoria atau di Instagram juga dengan username yang sama yaitu @indohistoria atau di Facebook page Komunitas Historia Indonesia atau KHI. Atau kalian nih yang mau gabung nih karena menarik, kalian bisa kirim email kalian ke info@komunitashistoria.com. Sekali lagi di info@komunitashistoria.com atau kalian bisa visit di http ID Wikipedia org Komunitas Historia Indonesia. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi teman-teman penjelasan dari Diva, dan sudah ada 7 orang yang hari ini presentasi. Mungkin bisa saya memberikan kesimpulan. Jadi rata-rata pada hari ini adalah komunitas sosial yang dimana terbentuk di bidangnya masing-masing. Dan tadi yang pertama dari Abdul yaitu adalah Rumah Langit, yang dimana ini bergerak pada bidang sosial dalam bidang pendidikan, yaitu tentang mengajar. Serta lanjut dari Adel, ada Indonesia Berkebun, yang mana ini tentang komunitas sosial yang berhubungan dengan lingkungan kita. Serta ada dari Into the Light tadi dari Dina tentang kesehatan mental, komunitas sosial. Dan selanjutnya ada tadi dari Debbie yaitu tentang pendidikan juga, yaitu komunitas pecandu buku. Dan selanjutnya ada tadi dari Desha tentang komunitas kesehatan, komunitas sosial bidang kesehatan, yaitu komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Dan tadi ada dari Dio tentang komunitas dari keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Dan ada
terakhir komunitas historia Indonesia, yaitu dalam bidang pendidikan, gimana tentang histori atau sejarah di dunia. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada diskusi hari ini untuk sosiologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran sosiologi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.